Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum dimulai pembelajaran, seperti biasa silakan ketua kelas untuk membuka dengan doa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Oke, sudah berdoa. Tapi sebelumnya saya mau cek ada yang nggak berangkat hari ini. Berangkat semua ya hari ini ya. Oke, berarti kita full. Ada 6 kelompok, berarti kalian 24 anak ya. Pas nggak ada yang tidak masuk. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian boleh tengok kanan kiri untuk dilihat di bawah. Di laci barangkali ada sampah. Kalau ada silakan dibuang dulu keluar. Sebelum kita memulai ke materi utama, Bapak ingin melakukan tanya jawab dulu tentang materi yang sudah kita pernah pelajari dulu ya. Ingat kan dulu kita pernah belajar tentang muatan listrik. Masih ingat kan? Coba nih, ada berapa jenis muatan listrik? Bagaimana caranya supaya benda bermuatan listrik ya? Caranya salah satunya digosok. Nih, ini kan ada sedotan ya, yang saya gosok. Ingat kan ujungnya jadi bermuatan negatif ya. Seharusnya kalau didekatkan dengan ujung jari akan tarik. Nah sekarang ini kan negatif ya. Kalau saya buat ini negatif lagi seharusnya apa? Tolak. Oke, kita coba sebelah sini ya. Ini seharusnya mendorong nih. Tuh nggak mau ketemu. Ya kan sebelah sini. Oke. Nah, oleh karena itu, maka hari ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini. Yang pertama, melalui praktikum virtual PET. Nanti kalian akan praktikum virtual ya pakai aplikasi PET. Nanti linknya saya kirim di LKPD. Peserta didik kalian mampu menganalisis hubungan arus listrik, tegangan, hambatan dalam rangkaian listrik searah secara benar. Silakan di-download LKPD-nya yang tadi, yang terbaru itu. Silakan perwakilan untuk setiap kelompok maju ke depan untuk ambil kertas untuk membuat grafik. Silakan. Satu kelompok 1 orang ya, ambil ya. Rangkaian listrik ini saya punya baterai, ada 4 baterai. Saya susun jadi seri supaya tegangannya besar. Oke. Terus ini saya punya hambatan nih. Kalian pernah lihat ini kan? Kalau kalian punya speaker aktif, volumenya dibesarin, dikecilin, tahu nggak? Oh, iya. Ini pakai ini. Namanya potensio. Potensio itu sebenarnya hambatan. Nilainya bisa kita ubah dari 0 sampai nilai tertentu. Contoh kalau di sini 100K berarti 100 kilo ohm. Ya dari 0 kita putar, kalau mentok itu berarti 100 kilo ohm hambatannya. Di hambatannya bisa kita atur ya. Itu. Terus di sini untuk indikator arusnya saya pakai LED. Jadi kalau arusnya banyak, lampu LED-nya nyala terang. Kalau arusnya sedikit, lampu LED-nya redup ya. Nanti kalian perhatikan, kalau hambatannya saya besarin, lampu LED-nya nyala terang apa redup aja. Perhatikan ya. Oke, kita rangkai dulu. Oke. Ini hambatannya saya buat kecil ya. Saya buat kecil nih hambatannya. Kalau saya putar ke arah kanan, hambatannya semakin besar kan? Kalau hambatannya semakin besar, kira-kira nyala lampunya gimana? Perhatikan. Saya putar ke arah kanan, hambatannya saya besarin. Redup. Gimana? Redup ya. Kalau hambatannya saya kecilin, hambatannya saya kecil malah terang ya. Berarti arusnya semakin besar ya. Kalau hambatannya saya besarin, arusnya malah kecil. Buktinya LED-nya redup atau bahkan mati ya sampai terakhir. Sekarang dari demonstrasi ini kalian ada pertanyaan nggak? Boleh? Pak Reva ya, silakan Rev. Bagaimana hubungan tegangan, arus, dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik? Bagaimana hubungan tegangan, arus, dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik? Untuk menjawab ini, tapi kalian punya nggak hipotesis? Hipotesis itu jawaban sementara. Pak, kayaknya sih gara-gara ini deh. Gitu. Kayaknya Pak.
semakin besar hambatan, otomatis arus yang dihasilkan itu semakin kecil, Pak. Semakin gimana? Saya tulis ya. Semakin besar hambatan, maka arus yang dihasilkan maka juga arus yang dihasilkan semakin kecil. Nah, ini rumusan masalahnya. Kemudian ini untuk hipotesisnya. Oke, nanti tugas kalian di LKPD adalah membuktikan apakah benar hipotesis yang kalian sampaikan ini. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian setiap kelompok untuk menyelesaikan LKPD-nya. Saya kasih waktu sekitar 40 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya, membuat grafiknya sampai selesai. Setelah itu nanti kita presentasi ya. Oke, bisa? Kalau bisa, silakan kalian kerjakan. Nanti saya keliling ya. Kalau kalian ada kesusahan, kesulitan, boleh kalian tanyakan ke saya. Ikutin langkah-langkahnya ada di sini nih. Oh gitu. Ini udah jadi tuh. Ini rangkaiannya udah jadi. Oh, rangkaiannya udah jadi. Nah, gimana? Tegangan harusnya tinggi. Bentar. Apa? Hipotesisnya ini udah terus ya, saya ya namanya kan kalau kamu kalau ini kan ini rangkainya tadi yang kamu ya yang buat rangkainya. Jadi kamu yang buat. Hadir pada kesempatan belajar hari ini. Terutama Pak Dade, terima kasih. Oke, di sini kita akan membahas tentang law Ohm. Ada yang tahu hukum Ohm itu apa? Gak ada ya? Nah, saya akan jelaskan berikut. Di hukum Ohm ini menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu pengacar akan sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan. Dari mana saya mendapatkan ini? Nilai arus listrik ini dihasilkan dari praktek P tadi. Sedangkan nilai Volt, nilai V dibagi 1 adalah nilai tegangan dibagi dengan arus listrik. Nah, coba kita hitung. Nilai tegangan adalah 10 dibagi dengan 1 hasilnya berapa? Yang kedua, tegangan 20 dibagi dengan arus listrik 2 hasilnya berapa? 10. Pembahasan grafik ya. Dari hasilnya di atas, grafik yang bisa saya gambar yaitu sebagai ini. Ini adalah grafik berbanding lurus. Berdasarkan hasil grafik, analis praktikum pertama bagaimana hubungan arus listrik dengan tegangan. Hubungannya adalah arus listrik berbanding lurus dengan tegangan. Berdasarkan analisis tadi, kita bisa menggambarkan sebagai berikut. Jadi grafik yang ada adalah berbanding terbalik. Nah, R. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan dari praktikum ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti inilah yang kalian lakukan ini sudah menemukan namanya hukum Ohm ya, hukum tentang hambatan, hubungan hambatan, arus listrik dan tegangan dalam suatu rangkaian. Ternyata hubungannya adalah tegangan berbanding lurus dengan arusnya atau arus berbanding lurus dengan tegangannya, terus arus berbanding terbalik dengan hambatan. Oke, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Ada juga kan? Kalau sudah selesai untuk hari ini pembelajarannya kita sudah selesai. Dan alhamdulillah kalian juga sudah menemukan bagaimana bentuk dari hukum Ohm ya, tentang hubungan tegangan, arus dan hambatan dalam suatu rangkaian. Oleh karena itu, silakan berikan tepuk tangan dulu untuk diri kalian sendiri.